dia merasakan tangan dingin menekan bagian belakang lehernya. Dia merasakan jiwa aslinya bergetar, dan kekuatan kehidupan di dalam dirinya langsung meninggalkan tubuhnya. Setelah mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, tubuhnya menjadi mumi. Namun, pada saat dia meninggal, energi pedang Ling Tianhou di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus dan runtuh bersama tubuhnya. Mata Wu Ma benar-benar merah. Setelah kehilangan pedangnya yang berharga, dia sangat membenci Wang Lin. Sekarang dia telah mengaktifkan energi pedang Ling Tianhou, jika dia merasakan angin sepoi-sepoi, dia akan segera melepaskannya. Pada saat ini, kabut ungu di depannya bergejolak seolah-olah seseorang sedang bergegas. Mata Wu Ma menjadi ganas dan dia berteriak, "Wang Lin, mati!" Dia baru saja akan melepaskan energi pedang Ling Tianhou di tangannya ketika suara saudara seperguruan juniornya, Su Gou, tiba-tiba muncul. "Kakak seperguruan senior, ini aku." Wu Ma kaget dan dia menarik tangan kanannya. Namun, saat dia hendak berbicara, sebuah tangan diam-diam muncul dari kabut di sebelah kanannya. Sebuah jari telunjuk menyentuh titik di antara alis Wu Ma. Mata Wu Ma melotot dan dia mengeluarkan seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan keengganan dan dia ingin mengaktifkan kembali energi pedang yang baru saja dia tarik, tetapi tidak ada kemungkinan. Tepat setelah 10 napas, Zhou Yi dengan paksa mengambil Wang Lin dan keluar dari kabut ungu. Sayangnya, masih ada satu pedang. Wang Lin menghela nafas. Dari 4 murid sekte pedang Dalou, dia hanya berhasil mendapatkan 2 sinar energi pedang lagi. Menambahkan yang dia punya sebelumnya, dia sekarang punya 3. Mereka berempat telah terjebak dalam kabut ungu selama 1 abad, jadi mereka sangat tidak sabar dan merasa putus asa hingga pingsan setelah Chen Long pergi. Jika bukan karena itu dan berbagai alasan lainnya, bahkan Wang Lin tidak akan bisa mengambil energi pedang hanya dalam waktu 10 tarikan napas. Meski begitu, salah satunya masih berhasil mengaktifkan energi pedang. Untungnya, Wang Lin sudah siap, jadi dia tidak terluka. Jika lokasinya berbeda dan kondisinya berbeda, Wang hanya bisa mundur saat menghadapi 4 murid sekte pedang Dalou dengan energi pedang Ling Tianhou. Dia tidak takut pada mereka berempat, tapi dia sangat berhati-hati terhadap energi pedang. Zhou Yi secara pribadi menyaksikan ini, dan kekagumannya terhadap Wang Lin meningkat. Wang Lin bertindak berani dan tegas. Jika itu orang lain, mereka hanya akan berpikir untuk melarikan diri dan tidak akan mempertimbangkan hal lain. Dia tidak tahu bahwa dibandingkan saat Wang Lin berada di lautan iblis, Wang Lin mengambil kesempatan ketika naga itu mati di pemakaman untuk mengambil tubuhnya sebelum jatuh ke dalam lubang. Dibandingkan dengan itu, ini sebenarnya tidak seberapa. Kabut menyusut seperti orang gila. Saat ini lebarnya bahkan tidak sampai 1000 kaki. Di luar kabut ungu, ekspresi Chen Long sangat suram. Energi pedang Ling Tianhou ada di tangannya, memancarkan cahaya yang keras. Binatang nyamuk yang tak terhitung jumlahnya telah mengelilinginya dan saat ini sedang melawannya. "Keserakahan, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepada tuanku di masa depan." Keserakahan berdiri di kejauhan dan dikelilingi oleh binatang nyamuk. Binatang nyamuk itu sangat kejam dan mata mereka dipenuhi cahaya yang ganas. Jika bukan karena auman terus-menerus yang datang dari dalam kelompok, mereka pasti sudah menerkam bahkan jika itu adalah keserakahan. Bahkan setelah mengendalikan Raja Binatang, yang memungkinkan dia untuk memanipulasi kawanan secara tidak langsung, keserakahan masih tidak berani terlalu dekat dengan binatang nyamuk ini. Sifat binatang nyamuk ini terlalu kejam dan tidak bisa dijinakkan sama sekali. Jika dia sedikit lengah, dia akan mendapat serangan dari mereka. Kalau saja jumlahnya puluhan, dia tidak akan peduli. Kalau jumlahnya ratusan, itu tetap bukan masalah besar. Meski jumlahnya ribuan, paling banyak ekspresinya akan berubah. Namun, ada puluhan ribu nyamuk di sini. Alhasil, bagaimana mungkin kulit kepalanya tidak mati rasa? Meskipun dia memiliki kendali, dia tetap sangat berhati-hati. Saat tuanmu mengetahui masalah ini, tentu saja aku akan mendapat penjelasannya. Selain itu, tidak diketahui apakah dia akan mengetahui masalah ini. Tepat pada saat ini, sosok Wang Lin muncul dari kabut ungu. Saat dia berdiri di atas pedang surgawi, pedang itu melepaskan energi pedang yang kuat. Kemunculan Wang Lin langsung membuat mata Grid menjadi dingin. Dia mencibir dan mengirimkan perintah dengan pikirannya. Sekelompok besar nyamuk segera mengeluarkan suara gemuruh dan menyerbu ke arah Wang Lin. Keserakahan mendengus dingin. Dia tidak berniat untuk segera membunuh Wang Lin, tetapi ingin mengekstrak jiwa asalnya untuk mencari keberadaan si Tunan. Ketika dia melihat Wang Lin di luar Laut Roh Iblis Timur sejenak, dia merasakan aura si Tunan pada Wang Lin.
Wang Lin memandangi binatang nyamuk yang mendatanginya dan mengungkapkan ekspresi aneh. Tepat pada saat ini, seruan yang lebih tajam tiba-tiba datang dari dalam kawanan yang sepenuhnya menggantikan auman sebelumnya. Pada saat yang sama, sosok ungu bergegas menuju Wang Lin. Sosok ini adalah binatang nyamuk Wang Lin. Episode 646 Mantra Keserakahan. Nyamuk ini menembus kelompok sejenisnya seperti sinar cahaya ungu dan mengeluarkan suara gemuruh. Itu langsung menuju Wang Lin. Ketika ia tiba di samping Wang Lin, mulutnya yang besar dengan lembut mengusap Wang Lin, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Sekelompok binatang nyamuk yang bergegas menuju Wang Lin semuanya berhenti. Meski mata mereka masih ganas, ada sedikit keraguan di mata mereka. Adegan itu menyebabkan keserakahan menjadi benar-benar tercengang. Hal ini bahkan menyebabkan mata Chen Long bersinar terang. Wajah keserakahan suram saat tangannya membentuk segel dan dia berteriak, 7 jarum ajaib, cetak. Jeritan tajam datang dari dalam kawanan, dan segerombolan besar nyamuk segera membuka jalan. Dari tengah kawanan, seekor nyamuk raksasa dengan 7 jarum perak tertancap di kepalanya perlahan terbang keluar. Ada pergulatan di mata merahnya. Binatang nyamuk itu menatap keserakahan dan mengaum. Keserakahan mengeluarkan suara gemuruh dan jarum perak di kepalanya tenggelam 3 inci lagi. Tubuh nyamuk bergetar dan pergulatan di matanya semakin kuat. Namun, matanya segera menunjukkan sedikit keteguhan hati saat ia mengeluarkan seruan nyaring yang dipenuhi kematian. Tatapannya bergerak seperti kilat dan mendarat di binatang nyamuk Wang Lin. Nyamuk Wang Lin terkejut ketika mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh dari Wang Lin. Ia langsung menuju ke arah temannya dan segera sampai di punggung nyamuk raksasa itu. Mulutnya yang besar tiba-tiba menusuk tubuh nyamuk raksasa itu. Saat ia mulai menghisap, pergulatan di mata nyamuk raksasa itu menghilang dan digantikan oleh secercah kelegaan. Penyedotan selesai dalam sekejap. Saat nyamuk raksasa itu layu, nyamuk Wang Lin berangsur-angsur bertambah. Tubuhnya menjadi lebih besar dan warna ungu di atasnya menjadi lebih pekat. Kemudian aura yang hanya bisa dirasakan oleh jenisnya sendiri menyebar. Ini terjadi dengan sangat cepat. Binatang nyamuk Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap keserakahan sebelum mengeluarkan suara gemuruh. Semua tatapan nyamuk langsung tertuju pada keserakahan dan kemudian mereka segera menyerbu ke arahnya. Kulit kepala keserakahan menjadi mati rasa. Tangannya membentuk segel dan 7 jarum perak segera keluar dari bangkai nyamuk yang layu dan terbang kembali kepadanya. Jarum perak membentuk layar cahaya perak di sebelahnya dan kemudian dia segera meluncur ke samping. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mundur. Jari telunjuk kanannya tiba-tiba menunjuk pada keserakahan dan jari kematian melesat ke arahnya. Di kejauhan, semua nyamuk di sekitar Chen Long telah pergi, dan matanya juga menjadi dingin. Tanpa ragu-ragu, tangan kanannya membentuk segel dan pedang raksasa di belakangnya terbang keluar. Seekor naga hitam dengan mata cerdas muncul dan mengeluarkan suara gemuruh. Dia menembakkan sinar energi pedang langsung ke keserakahan. Meski keduanya belum pernah bekerja sama sebelumnya, namun pencapaian kultivasi sejauh ini membuktikan bahwa mereka berdua memiliki wawasan yang baik. Waktu mereka sangat tepat dan kedua serangan mereka menghalangi jalan mundur keserakahan. Murid keserakahan menyusut. Dia tahu bahwa dia tidak boleh dikelilingi oleh binatang nyamuk, kalau tidak dia pasti akan mati. Dia mendengus dingin. Dia telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan telah menghadapi pemandangan seperti ini berkali-kali. Dia mundur sementara tangan kanannya membentuk segel dan dia mencakar dinding. Dia berteriak, gaya pertama Death Devourer. Cakar ini menyebabkan sejumlah besar gas hijau keluar dari dinding. Terdapat terlalu banyak gas hijau. Gas hijau berkumpul dan membentuk air terjun hijau. Air terjun hijau ditarik keluar dari dinding saat Grid menggerakkan tangan kanannya. Matanya bersinar hijau saat dia melemparkan air terjun hijau ke belakangnya. Gas hijau tiba-tiba keluar seperti seberkas cahaya melintasi langit. Jari kematian Wang Lin berubah menjadi hijau setelah menyentuh gas hijau dan segera roboh setelahnya. Roh pedang naga Chen Long mengeluarkan suara gemuruh saat menyentuh gas hijau. Dampaknya, roh naga segera roboh dan pedang itu terbang kembali ke arah Chen Long. Kalian junior kecil berani memprovokasi keserakahan orang tua. Keserakahan berteriak saat dia bergerak cepat. Dia hendak segera keluar dari kepungan binatang nyamuk itu. Jika dia bisa lolos dari pengepungan, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin melawan atau pergi. Chen Long berteriak, Wang Lin, kita tidak boleh menahan diri. Mari kita bekerja sama untuk membunuh pencuri tua ini. Kalau tidak, kita berdua akan mati. Dia memuntahkan seteguk esensi darah asal dan itu jatuh ke pedangnya.
Pedang itu mulai bergetar dan retakan muncul di sekujur pedang. Potongan-potongan logam mulai terkelupas seolah-olah pedang itu melepaskan kulitnya. Potongan-potongan yang jatuh mengandung haus darah. Mereka sekali lagi membentuk naga hitam dan menyerang dengan kekuatan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyentuh titik di antara alisnya dengan tangan kanannya. Energi pembantaian dalam jumlah besar keluar dan berkumpul di ujung jarinya. Energi pembantaian dengan cepat mengembun. 1 juta menjadi 100.000, 100.000 menjadi 1000, 1000 menjadi hanya 1. Selain satu helai yang ia simpan dalam jiwa asalnya, semua helai lainnya telah terkondensasi di ujung jari Wang Lin menjadi satu helai. Untaian energi pembantaian yang padat ditembakkan setelah dijentikkan oleh Wang Lin. Roh pedang patah Ling Tianhou dan seni pembantaian surgawi yang maha melihat. Mata keserakahan bersinar terang, tapi ada sedikit ejekan di dalamnya. Dia mundur dan berkata, meskipun kedua mantra ini sangat kuat, penguasaanmu terhadap keduanya belum lengkap. Di depan mata orang tua ini, mereka terlalu lemah. Keserakahan menamparkan tas pegangannya dan sebuah gunung kecil segera terbang keluar. Setelah gunung itu terbang, ia segera tumbuh menjadi gunung setinggi beberapa ratus kaki dan melayang di udara. Gunung ini ditutupi ukiran rune misterius. Ketika gunung kecil itu bergerak, rune-rune itu melintas dan gunung itu menjadi sangat aneh. Tangan kanan Grid berubah menjadi cakar sekali lagi. Dia meletakkan tangannya di atas gunung dan berteriak, Death Devourer gaya kedua. Ekstrak jiwa gunung. Seluruh gunung bergetar dan aura kuno tiba-tiba muncul dari dalam gunung. Itu seperti aura seorang kultivator kuno yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Inilah jiwa gunung itu. Saat keserakahan berteriak, aura ini ditarik keluar olehnya. Ilusi gunung muncul dan ditarik oleh keserakahan. Aura yang sangat kuat segera muncul. Setelah jiwa gunung itu diekstraksi, ia mulai bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Akhirnya, seluruh gunung itu runtuh menjadi puing-puing dan jatuh dari langit. Namun, jiwa gunung ilusi masih berada di tangan keserakahan. Kultivasi orang tua ini tidak bisa dibandingkan dengan anak tua Ling Tian atau si pencuri tua yang maha melihat, tapi mantra keserakahan orang tua ini tidak memiliki kekurangan. Kalian para junior hanya mempelajari mantra orang lain dan benar-benar mengira itu adalah mantramu sendiri. Mata Grid dipenuhi dengan ejekan saat tangan kanannya menekan ke bawah. Dengan suara keras, jiwa gunung itu turun. Naga hitam yang dibentuk oleh pedang patah Chen-Long mengeluarkan rengekan saat tekanan luar biasa dari jiwa gunung menekan. Setelah serangkaian keributan, naga hitam itu terjebak di bawah tekanan jiwa gunung. Ekspresi Chen-Long menjadi pucat. Dia batuk seteguk darah dan matanya penuh kejutan. Ini, mantra apa ini? Energi pembantaian Wang Lin terbang di udara dan jiwa gunung sepertinya tidak mampu menghentikannya. Energi pembantaian menembus jiwa gunung. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berteriak, menyebar. Energi pembantaian yang menembus jiwa gunung tersebar. Berubah dari 1 menjadi 1 juta. 1 juta untaian energi pembantaian bergerak di dalam jiwa gunung. Seolah-olah mereka ingin segera keluar dari jiwa gunung dan mencabik-cabiknya. Namun, energi spiritual surgawi yang kuat keluar dari jiwa gunung, dan dalam sekejap mata, untaian energi pembantaian runtuh satu per satu. Wang Lin menghirup udara dingin. Jika bukan karena fakta bahwa dia selalu menyimpan satu helai dalam jiwanya untuk memungkinkan dia memulihkan energi pembantaiannya tanpa henti, dia akan sangat sedih karena kehilangan itu. Bahkan ada energi spiritual surgawi di dalam jiwa gunung. Energi spiritual celestial ini sepertinya tidak berasal dari keserakahan. Sepertinya itu milik gunung itu sendiri. Ekspresi Wang Lin tenggelam. Dengan bantuan jiwa gunung, keserakahan akhirnya bisa lolos dari kepungan binatang nyamuk. Dia tertawa keras. Junior kecil, tahukah kamu gunung apa ini? Ini adalah gunung dari alam surgawi. Orang tua ini mencabutnya puluhan ribu tahun yang lalu dan menyegelnya. Tepat pada saat ini, kabut ungu yang terus menyusut akan segera berakhir. Itu menyusut dari 1000 kaki menjadi 10 kaki, membentuk bola kabut ungu yang tebal. Masih belum ada suara yang keluar dari dalam bola kabut, tapi Wang Lin tahu bahwa ada satu orang yang hidup di dalam, seorang murid sekte pedang Dalou. Dengan keras, bola kabut setinggi 10 kaki itu menyusut lagi dan sekarang menjadi 7 kaki. Sebuah tanda secara bertahap mulai muncul di dalam kabut. Token ini terbuat dari kabut dan dengan cepat mengembun. Ada jejak keserakahan di mata keserakahan. Dia hendak bergegas menuju token itu ketika kawanan nyamuk besar di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras.
Nyamuk-nyamuk menyerang satu demi satu dengan gila-gilaan, sama sekali mengabaikan nyawa mereka sendiri. Kecepatan mereka beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Gerakan mereka yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi keserakahan segera berubah. Nyamuk Wang Lin di dalam kawanannya mengeluarkan suara gemuruh, dan tiba-tiba seluruh tubuh nyamuk mengeluarkan cahaya merah. Mereka yang paling dekat dengan keserakahan tiba-tiba runtuh menjadi awan besar daging dan darah yang mengeluarkan cahaya merah. Mereka tiba tepat di sebelah keserakahan dan kemudian secara misterius terbentuk kembali menjadi binatang nyamuk lagi. Tidak hanya nyamuk-nyamuk itu yang menggunakan mantra ini, semua binatang nyamuk juga menggunakannya. Mereka semua pingsan dan memulihkan diri dalam sekejap. Mereka semua melakukan ini dalam sekejap dan benar-benar menjebak keserakahan. Kabut ungu berkontraksi dengan cepat dan token di dalamnya menjadi lebih padat. Dalam sekejap, langkah terakhir telah selesai. Setelah semua kabut menghilang, sebuah tanda kuno yang memancarkan cahaya ungu melayang di udara. Ada cahaya keemasan bercampur dengan cahaya ungu. Tatapan Wang Lin dan Chen Long tertuju pada saat ini. Chen Long segera menyerbu menuju token itu. Tidak ada yang berani menggunakan teleportasi di dekat pintu keluar. Tekanan di sini terlalu besar, jadi jika ada yang mencoba berteleportasi, mereka akan terjebak dalam kehampaan. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia terbang pada saat bersamaan. Tangannya membentuk segel dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya melonjak. Dia sedang mempersiapkan mantra stop. Kalian junior berani. Tepat pada saat ini, raungan marah datang dari dalam kawanan nyamuk. Episode 647 Tungku. Saat Chen Long bergegas maju, energi pedang Ling Tianhou berkumpul di tangannya. Energi pedang berputar di sekitar tangannya dan kemudian sebuah tekanan menyebar. Murid Wang Lin menyusut. Dia telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan sinar energi pedang Ling Tianhou milik Chen Long. Saat energi pedang muncul, Wang Lin segera merasakan jantungnya menegang. Ini adalah energi pedang kehidupan Ling Tianhou, sangat kuat. Suara Zhou Yi memasuki pikiran Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia berhenti bergerak. Dia tidak lagi mengejar token itu dan menahan mantra surgawi di tangannya saat dia dengan dingin menatap Chen Long. Chen Long sangat mencolok dan tiba-tiba muncul di sebelah token. Matanya dipenuhi dengan sukacita. Dia tidak tahu apa itu, tapi agar itu menjadi sesuatu yang bahkan sangat dipedulikan oleh keserakahan, itu pastilah harta karun yang langka. Namun, saat dia mengulurkan tangan ke arah token itu, raungan kemarahan keserakahan datang dari dalam kawanan nyamuk. Junior Chen Long, orang tua ini akan membunuhmu. Gaya ketiga Death Devourer. Suara keserakahan seperti kilat. Tampaknya menjadi padat saat melewati kawanan nyamuk, melewati Wang Lin, dan langsung menyerang Chen Long. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia segera mundur beberapa langkah. Raungan keluar dari kawanan nyamuk dan mulai terbentuk. Tiba-tiba, sosok kecil sebening kristal muncul di udara. Orang ini sama sekali tidak terlihat seperti keserakahan, tapi tubuhnya mengeluarkan aura keserakahan. Jiwa asal kedua. Wang Lin menarik napas saat dia menatap orang kecil itu. Keserakahan begitu marah hingga amarahnya cukup membakar hatinya. Dia tidak berdaya, sehingga dia hanya bisa mengirimkan jiwa asal keduanya sementara tubuh utamanya terjebak oleh kawanan nyamuk. 7 jarum itu dengan cepat berputar di sekelilingnya. Mereka bisa menjaganya sebentar, tapi tidak terlalu lama. Tubuh nyamuk ini sangat keras, terutama mulutnya yang sekeras sari besi. Jika hanya itu yang terjadi, maka tidak akan terlalu buruk. Namun setiap kali seekor nyamuk terbunuh, mereka akan langsung jatuh ke dalam awan merah. Awan merah akan mundur dan langsung mengembun kembali menjadi binatang nyamuk. Meski lebih lemah, sekali lagi ia akan menerkamnya dengan ganas. Setelah orang kecil ini muncul, dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya. Tangannya membentuk segel dan kilat hitam mulai muncul di sekujur tubuhnya. Kemudian petir hitam bergerak seperti meteor menuju Chen Long. Ekspresi Chen Long berubah. Jika dia tidak menarik tangan kanannya, dia akan terkena petir hitam. Namun, semuanya akan sia-sia jika dilakukan. Akan mengambil risiko. Chen Long mengatupkan giginya dan membuang energi pedang Ling Tianhou. Energi pedang terbang di udara dan mengguncang langit dan bumi. Bahkan tebing jurang bergemuruh di bawah kekuatan energi pedang. Kerikil dan tanah tak berujung berjatuhan dari tebing. Kilatan petir yang dilepaskan oleh jiwa asal kedua keserakahan menyentuh energi pedang dan runtuh satu demi satu. Kekuatan dahsyat tersebar ke segala arah. Segel kehidupan muncul di tubuh Wang Lin saat dia mundur, tapi matanya bersinar seperti obor. Setelah melepaskan energi pedang tuannya, Chen Long mengambil token itu tanpa ragu-ragu. Matanya dipenuhi ekstasi.
Dia segera terbang ke atas, ingin melarikan diri. Jiwa asal kedua keserakahan mengaum dan ingin mengejar. Namun, energi pedang Ling Tianhou terlalu kuat, dan bahkan mengandung akal ilahi Chen-Long, sehingga mudah dikendalikan. Energi pedang berulang kali memblokir jalur jiwa asal kedua dan terus-menerus mendorongnya kembali. Jiwa asal kedua keserakahan tidak berani menyentuh energi pedang. Dia tahu bahwa jiwa asal keduanya akan terluka parah karenanya, jadi dia hanya bisa menunggu sampai energi pedang menghilang. Terjebak oleh binatang nyamuk, mata keserakahan menunjukkan sedikit tekad. Hatinya sakit, tapi dia segera menyentuh tas pegangannya. Dia mengeluarkan sepotong kayu cendana seukuran jari. Saat muncul, ia mengeluarkan aroma. Kayu cendana ini terlihat sangat normal, seolah-olah itu milik dunia fana, tapi mata keserakahan dipenuhi dengan kesedihan. Nak, kamu memaksa orang tua ini untuk menggunakan harta dunia surgawi, dupa kebingungan surga. Yang tua ini pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Keserakahan mengatupkan giginya dan mengangkat tangan kirinya. Dia segera menyalakan dupa dan asap biru mulai mengepul darinya. Asap ini sangat aneh. Ketika menyebar, meski tipis, namun langsung membentuk awan. Semua binatang nyamuk tiba-tiba terperangkap dalam kabut ini, dan pada saat yang sama, keserakahan keluar dari kawanan nyamuk. Dia menginjak asap dan mengejar Chen-Long. Keserakahan senior, rekan kultivator Wang Lin, saya akan mengambil token ini. Terima kasih banyak. Chen-Long tertawa. Dia sudah melihat pintu keluar di kejauhan. Wang Lin mencibir sambil menatap sosok Chen-Long di kejauhan. Matanya memancarkan cahaya hantu saat dia berkata pada dirinya sendiri, berhenti. Kekuatan mantra surgawi berkualitas rendah yang dapat menyegel langit dan membekukan bumi telah muncul. Sebuah kekuatan misterius segera memenuhi jurang tersebut. Jika ada seorang kultivator yang kuat di sini, mereka akan melihat bahwa area tersebut dipenuhi dengan benang yang tidak terlihat. Benang tak kasat mata ini segera melilit Chen-Long. Chen-Long hanya merasakan tubuhnya berhenti, dan bahkan jiwa aslinya pun berhenti. Selain itu, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya berhenti bergerak seolah-olah membeku. Saat ini, dia menjadi tidak bergerak sama sekali, dan token itu jatuh dari tangannya. Keserakahan sangat menggembirakan saat asap yang dia keluarkan mengelilingi Chen-Long. Dia langsung menyerang token itu. Tepat pada saat ini, Wang Lin pindah. Pedang surgawi Zhou Yi berada di bawah kaki Wang Lin, dan mereka bergegas keluar. Kecepatan pedang surgawi itu terlalu cepat, begitu cepat bahkan ekspresi keserakahan pun berubah. Wang Lin, kamu tidak memenuhi syarat untuk merampok harta dari orang tua ini. Keserakahan sangat dekat dengan tanda itu. Sepertinya dia hanya perlu mengulurkan tangannya untuk meraih token itu. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan lembut berkata, berhenti. Keserakahan berhenti sejenak. Meskipun dia segera kembali normal dan semua benang yang melilitnya putus, dengan bantuan pedang surgawi, Wang Lin segera mendekat. Di depan mata Grid yang melotot, Wang Lin mengambil token itu dan melewati Grid. Wang Lin, kamu berani mencuri barang-barang orang tua ini. Mata keserakahan memerah saat dia meraung dan bergegas keluar. Chen-Long sudah pulih, dan ekspresinya suram. Dikelilingi asap, tangannya membentuk segel. Dia ingin menerobos, tapi asap menghalangi jalannya dan dia tidak bisa melarikan diri. Mereka bertiga berada sangat dekat dengan pintu keluar di negara iblis api. Wang Lin berada sangat dekat dengan pintu keluar berkat kecepatan Zhou Yi. Saat ini, sinar matahari dari luar sudah terlihat. Keserakahan hampir menjadi gila. Saat dia mengaum, dia menamparkan tas pegangannya dan tungku raksasa terbang keluar. Tungku ini sebesar manusia dan seluruhnya berwarna hitam. Ada rune berbentuk binatang yang tak terhitung jumlahnya di tungku, dan itu mengeluarkan aura yang sunyi. Keserakahan berteriak, kembalikan alam semesta, balikkan langit dan bumi. Tungku bergetar dan seberkas cahaya hitam keluar. Cahaya hitam dengan cepat menutupi langit dan bumi. Pada saat ini, seolah-olah langit dan bumi telah terbalik posisinya. Langit menjadi bumi, bumi menjadi surga. Posisi Wang Lin, Chen-Long, dan keserakahan tiba-tiba terbalik. Awalnya, Wang Lin berada di depan, tapi sekarang dia berada di tempat Chen-Long berada, dikelilingi oleh asap. Adapun Chen-Long, dia muncul di tempat Wang Lin berada. Dia terkejut sesaat dan ketakutan. Tanpa sepatah kata pun, dia menuju pintu keluar. Dia takut. Dia tidak menyangka keserakahan ini memiliki harta magis yang luar biasa. Harta karun ini terlalu kuat. Itu bisa membalikkan alam semesta. Saat ini dia bertukar posisi dengan Wang Lin, dia merasakan kekuatan ilahi. Dibandingkan dengan kekuatan ilahi itu, dia terlalu kecil.
Keserakahan ini memang layak menjadi seseorang dari generasi guru. Meskipun tingkat kultivasinya jauh lebih rendah daripada guru, pasti ada sesuatu yang istimewa pada dirinya jika dia menarik perhatian guru. Dia tidak tahu bahwa keserakahan tidak pernah pergi kemanapun tanpa harta. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keserakahan telah memperoleh harta yang cukup untuk menyaingi istana surgawi manapun. Namun, banyak harta yang dia peroleh adalah barang-barang yang bahkan tidak dapat dia gunakan sendiri, dan dia sangat berhati-hati karena dia takut orang lain mencuri darinya. Setiap kali dia merasa ada yang tidak beres, dia akan segera melarikan diri. Keserakahan menarik napas berat dan tiba-tiba menoleh. Dia menatap Wang Lin, yang terjebak dalam asap, dan mendekat sambil tersenyum. Wang Lin menghirup udara dingin dan menatap Tungku. Ada cahaya misterius di matanya. Dia mengenali Tungku itu. Tanpa ragu-ragu, dia memasukkan token itu ke dalam tasnya. Pedang surgawi di bawah kakinya bersenandung dan pesan indera ilahi Zoui memasuki pikirannya. Harta yang sangat kuat. Wang Lin, jaga dirimu tetap aman. Pedang surgawi Zoui bersinar dan seberkas energi pedang terbang keluar. Energi pedang mengelilingi pedang dan pedang surgawi mulai berputar. Asap di sekitar mereka segera mulai membubung, dan kemudian Zoui berteriak, "Buka!" Dengan keras, sebuah celah muncul di dalam asap. Pedang surgawi meluncur keluar. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergegas keluar juga. Kultivasi orang ini biasa saja, tetapi hartanya misterius. Bagaimana orang seperti ini bisa mendapatkan begitu banyak harta ajaib? Setelah Zoui bergegas keluar, pedang surgawinya menusuk ke arah keserakahan. Mata keserakahan bersinar terang. Dia mundur dan sekali lagi menamparkan tas pegangannya. Tindakan ini tidak hanya membuat Zoui terdiam, bahkan membuat jantung Wang Lin berdetak kencang. Wang Lin, orang tua ini harus berterima kasih kepada si Tunan. Jika bukan karena dia, bagaimana saya bisa terpaksa tinggal di planet sampah Suzaku selama puluhan ribu tahun? Jika bukan karena puluhan ribu tahun itu, saya tidak akan dapat memahami banyak harta yang tidak dapat saya gunakan sebelumnya. Saat keserakahan mengangkat tangan kanannya, sebuah layar muncul di tangan kanannya. Setelah dilempar, layarnya langsung melebar hingga 100 kaki. Ada lukisan tinta pemandangan dengan pegunungan di layar. Kabut memenuhi pegunungan, membuatnya memancarkan aura dunia surgawi. Orang tua ini tidak dapat menemukan lukisan gunung dan sungai alam surgawi, tetapi saya menemukan jejaknya di layar ini. Kumpulkan untukku. Saat Grid berteriak, kekuatan isap besar datang dari layar. Sosok Zoui muncul dari pedang surgawi. Dia memasang ekspresi serius, dan tangan kanannya menunjuk ke depan. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan salah satu dari dua energi pedang kehidupan yang tersisa. Ekspresi Wang Lin suram dan dia segera mengaktifkan energi pedang Ling Tianhou di dalam tubuhnya. Energi pedang membuka jalan melalui tekanan saat dia bergegas turun. Di belakangnya, jiwa asal kedua keserakahan, yang ditutupi oleh petir yang tak terhitung jumlahnya, perlahan mengejar Wang Lin. Episode 648 Naga Guntur Kuno. Dengan energi pedang yang membuat jalan, Wang Lin menggunakan seluruh kecepatannya dan bergerak seperti meteor menuju ke bawah. Dia tidak peduli dengan Zoui saat ini karena meskipun keserakahan memiliki banyak harta, Zoui tidak akan dikalahkan dengan mudah. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membuka jarak sejauh mungkin untuk mengulur waktu sampai Zoui tiba. Keserakahan ini memiliki terlalu banyak harta. Saya tidak tahu berapa banyak lagi harta aneh yang dia miliki di tasnya. Bahkan jika senior Zoui menang, saya khawatir itu akan memakan waktu. Wang Lin mengerutkan kening. Energi pedang terus mematahkan perlawanan saat dia bergegas ke bawah. Di belakangnya, jiwa asal kedua keserakahan mengejarnya. Jiwa asal kedua ini seperti manusia kecil yang terbuat dari kristal. Kilatan petir hitam mengelilingi orang kecil ini. Perlawanan yang datang dari bawah dipatahkan oleh bola petir. Matanya bersinar saat dia menatap Wang Lin. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menepuk telapak tangannya ke bawah. 9 bola petir di sekelilingnya langsung berjajar seperti untaian manik-manik. Itu menembus perlawanan seperti anak panah yang ganas dan terbang langsung ke arah Wang Lin. Guntur. Kepala Wang Lin tiba-tiba berbalik dan dia menamparkan tas pegangannya. Kereta perang pembunuh dewa segera terbang. Dengan cepat membentuk bola petir di udara. Bola itu dengan cepat mengembang dan berubah menjadi binatang petir yang perkasa. Binatang guntur adalah binatang guntur surgawi. Setelah muncul, ia mengeluarkan 2 helai gas hijau. Matanya berisi kilat. Di bawah tatapannya, 9 bola guntur tidak hanya melambat, mereka juga terbang lebih cepat. Binatang petir itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh.
9 bola guntur tiba-tiba bergetar, dan kemudian, alih-alih pergi ke Wang Lin, mereka terbang menuju binatang guntur dan langsung ditelan olehnya. Mata jiwa asal kedua keserakahan segera menyala. Dia menggerakkan tubuhnya dan semua guntur hitam di sekelilingnya menghujani Wang Lin dan binatang guntur itu. Pada saat yang sama, jiwa asal kedua menamparkan keningnya. Sebuah palu yang ditutupi cahaya segera muncul. Dia meraih palu dan membantingnya ke bawah. Gemuruh gemuruh gemuruh. Deru guntur yang menggelegar meledak saat cahaya keluar dari palu. Petir itu bergerak seperti naga yang mencakar ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia menamparkan tas pegangannya, mengeluarkan sikat surgawi. Dia menarik napas dalam-dalam dan segera menarik ke depannya. Simbol 5 pukulan tiba-tiba muncul dan dia memasukkan 5 bagian jiwa asalnya ke dalamnya. Simbol emas mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah muncul, ia bersinar seperti matahari. Pada saat naga itu tiba, kedua belah pihak bertabrakan di udara. Ledakan keras bergema di jurang, menyebabkan sejumlah besar batu berjatuhan dari tebing. Batuan tersebut terdorong ke atas oleh gaya perlawanan. Untuk saat ini, bahkan kekuatan perlawanan yang datang dari bawah melambat sejenak. Simbol itu terbagi menjadi 5 bagian indera ilahi dan kembali ke tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin terhuyung dan wajahnya menjadi pucat. Tanpa jeda, dia terbang turun lagi. Naga petir tidak berubah sama sekali, tapi tetap berada di udara tanpa bergerak sama sekali. Ketika kekuatan perlawanan mendorongnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana dan runtuh. Adapun binatang guntur, ketika bola guntur tiba, ia membuka mulutnya dan dengan senang hati memakan satu bola guntur setiap kali ia membuka mulutnya. Bahkan naga petir yang runtuh pun dimakan oleh binatang petir saat lewat. Kemudian ia melihat jiwa asal kedua keserakahan dengan tatapan memprovokasi sebelum mengikuti Wang Lin. Mata jiwa asal kedua keserakahan dipenuhi dengan niat dingin dan dia berkata, dengan suara serak, binatang terkutuk. Dia melambaikan palu petir di tangannya dan palu itu mulai bersinar merah. Dia dengan cepat mengejar Wang Lin saat lampu merah di palu menjadi semakin kuat. Akhirnya, palu itu mulai mengeluarkan cahaya berwarna darah. Saat Wang Lin melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan guntur yang kuat di belakangnya, menyebabkan rambutnya yang rata tergelitik. Binatang petir itu juga menjadi serius. Ia menoleh ke belakang dan mengeluarkan geraman pelan. Roh apa sebenarnya jiwa asal kedua keserakahan? Ekspresi Wang Lin muram. Perlawanannya semakin kuat, tetapi energi pedang Ling Tianhou sangat kuat. Wang Lin tidak terpengaruh sama sekali dengan energi pedang yang membuka jalannya. Dia bergerak seperti kilat saat dia bergegas ke bawah. Jiwa asal kedua keserakahan mengejar Wang Lin. Jarak antara mereka terus berubah saat mereka menuju ke bawah. Namun, semakin dekat mereka ke dasar, semakin kuat perlawanannya. Pada akhirnya, kecepatan mereka melambat. Jiwa asal kedua keserakahan perlahan berkata, guntur penghancur langit. Dia melambaikan palu di tangannya dan lampu merah pada palu itu terbang keluar seperti kilatan petir. Itu tidak menyerang Wang Lin atau binatang guntur melainkan mengebor ke dalam tebing jurang. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut dan dia tiba-tiba merasakan krisis. Pada saat ini, dia mengambil binatang petir itu tanpa ragu-ragu dan memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Semua segel kehidupan berkumpul di tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan sejumlah besar batu giok darah. Dia menghancurkan semuanya. Giok darah ini berasal dari Yao Qikui. Sekarang setelah dia menghancurkannya, cahaya tebal berwarna darah segera mengelilinginya, membentuk lapisan demi lapisan perlindungan. Hampir pada saat Wang Lin menyelesaikan semua ini, kilatan cahaya merah datang dari sisi tebing. Titik-titik merah tiba-tiba muncul di permukaan tebing. Titik-titik ini menjadi lebih besar dan lebih cepat pada saat bersamaan. Lalu titik-titik itu tiba-tiba keluar dari dinding dan membentuk jaring petir merah. Petir merah di sekitar Wang Lin segera menembus perisai cahaya darah, menciptakan ledakan keras. Beberapa bahkan mencapai Wang Lin dan dihentikan oleh segel kehidupan. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram. Dia menamparkan tas pegangannya dan ketiga pedang itu muncul. Setelah memasukkan energi pedang Ling Tianhou ke dalamnya, Wang Lin menunjuk pada jiwa asal kedua keserakahan dan pedang itu menyerang jiwa asal kedua keserakahan. Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Wang Lin tidak lagi mencoba melarikan diri. Meskipun jaraknya sangat dekat dengan jurang, perlawanan di sini terlalu besar, sehingga akan sulit untuk dilewati. Menambah betapa kejamnya jiwa asal kedua ini, Wang Lin menjadi marah. Ketiga pedang itu membentuk formasi dan menyerang. Roh jahat tikus, babi, dan domba muncul dan menyatu dengan energi pedang Ling Tianhou.
Mereka menembus jaring petir dan mengeluarkan energi pedang yang tebal saat mereka menusuk ke arah jiwa asal kedua keserakahan. Jiwa asal kedua keserakahan bersinar terang dan matanya menjadi serius. Dia membanting palu ke udara dan kemudian naga petir muncul dan mulai berputar di sekelilingnya. Ketika ketiga pedang itu tiba, ketiga roh jahat itu terbang dan mulai bertarung dengan naga petir. Ketiga pedang itu berputar dan tiba-tiba menusuk ke depan. Namun, mereka dihadang oleh naga petir dan tidak mampu menusuk jiwa asal kedua. Jika energi pedang Ling Tianhou tidak ada, jiwa asal kedua keserakahan tidak akan terlalu peduli. Namun, energi pedang di dalam pedang membuatnya sangat berhati-hati, karena dia tidak bisa membiarkan energi pedang memasuki tubuhnya. Dia memutuskan untuk terus menggunakan naga petir untuk melemahkan energi pedang. Sebuah tanda secara bertahap muncul di antara alis jiwa asal kedua keserakahan saat dia melambaikan palu guntur. Tanda ini sangat dalam dan muncul perlahan. Wang Lin ditutupi oleh cahaya darah. Tanpa energi pedang Ling Tianhou, dia bisa merasakan kekuatan perlawanan yang kuat di bawahnya. Dia terbang ke atas, meminjam kekuatan perlawanan dari Tide Abyss. Dia bergerak dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya saat dia terbang melalui jaring petir dan langsung menyerang jiwa asal kedua. Mayoritas cahaya darah di sekitarnya telah menghilang. Dia harus terus-menerus menghancurkan batu giok darah untuk terus melindungi dirinya sendiri. Jika tidak ada cahaya darah yang berfungsi sebagai perisai, dia akan menghadapi ujian hidup dan mati di dalam jaring petir ini bahkan jika dia menggunakan 1 juta segel kehidupan. Saat itu, Olsir berjubah abu-abu mengatakan bahwa pertahanan segel kehidupan sangat kuat, dan ini berlaku ketika menghadapi mantra biasa. Namun, saat menghadapi seseorang yang lebih kuat dariku, itu tidak akan cukup. Entah seni pembantaian surgawi tidak sempurna, atau Olsir berjubah abu-abu menipuku. Dia segera melihat tanda di antara alis jiwa asal kedua keserakahan. Itu adalah segel yang digunakan keserakahan untuk mengendalikan jiwa asal kedua. Aku harus menghancurkannya. Mata Wang Lin berbinar. Jaring petir terlalu padat, dan menutup saat dia bergerak, membuat jaring tersebut semakin kuat. Namun, pada saat ini, mata jiwa asal kedua keserakahan menjadi dingin dan jaring petir di sekitar Wang Lin segera berkontraksi. Sinar petir yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul menuju Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin menyerah pada pembelaannya. Matanya menjadi merah dan dia berteriak, "Baiklah, aku akan membunuhmu, atau aku akan mati hari ini." Ketiga pedang itu bergerak lebih cepat. Seolah-olah mereka merasakan niat membunuh Wang Lin. Energi pedang Ling Tianhou menyebar dari ketiga pedang itu. Berhenti. Raungan keras datang dari Wang Lin. Pada saat ini, mantra surgawi, berhenti, digunakan oleh Wang Lin dengan kekuatan penuh. Lengan jiwa asal kedua keserakahan tiba-tiba berhenti. Mata Wang Lin bersinar terang dan dia berteriak, "Bunuh." Dalam sekejap, aura ketiga pedang mencapai puncaknya dan bergerak melalui naga petir. Ketiga pedang itu menusuk jiwa asal kedua keserakahan dan menusuk tubuhnya. Energi pedang Ling Tianhou menyerang jiwa asal kedua keserakahan tanpa ragu-ragu dan mulai mengamuk di dalam tubuh rohnya. Tubuh jiwa asal kedua keserakahan bergetar, dan segel di antara alisnya berkedip-kedip seperti orang gila. Segel itu menyebar ke seluruh tubuhnya, mencoba melawan kekuatan penghancur ini. Pada saat ini, jaring petir yang berkontraksi ke arah Wang Lin tiba-tiba runtuh. Wang Lin bergegas keluar dan menamparkan tasnya. Rasa cinta yang jahat segera muncul di sekujur tubuhnya. Energi iblis menyebar dan dia tiba-tiba mengangkat jarinya. Jari iblis digunakan, dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya berubah. Pada saat yang sama, Wang Lin menunjuk lagi, dan jari dunia bawah digunakan. Saat jari dunia bawah muncul, sungai dunia bawah juga muncul dan mengalir keluar bersama dengan jari dunia bawah. Wang Lin mendekat dengan bantuan dua mantra itu. Kecepatannya meningkat dengan bantuan kekuatan perlawanan. Wang Lin tiba di sebelah jiwa asal kedua keserakahan dan menekan kedua mantra itu ke dalam dirinya. Mata Wang Lin memerah saat dia berteriak, "Meledak untukku." Segel di antara alis jiwa asal kedua keserakahan berkilat keras, mencoba untuk kembali normal. Namun, dua mantra Wang Lin mendaratkan pukulan fatal lainnya, sehingga segelnya runtuh. Bersamaan dengan segelnya, tubuh jiwa asal kedua keserakahan juga mulai runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di badan kristalnya. Namun, pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah. Dia mengingat ketiga pedang itu dan dengan cepat mundur. Aura sunyi menyebar dengan gila-gilaan dari celah jiwa asal kedua, dan ada aura yang tak terbayangkan keluar dari celah tersebut. Itu adalah aura binatang buas.
Tiga roh jahat di ketiga pedang itu segera gemetar. Di pintu keluar jurang, keserakahan, yang bertarung dengan Zhou Yi, gemetar hebat dan batuk seteguk darah. Dia melihat ke bawah dengan ekspresi terkejut. Ini, jiwa asal kedua keserakahan meledak dengan keras, tetapi pada saat ia runtuh, lampu hijau keluar dari sela-sela alisnya. Aura yang kental dan sunyi menyebar dari lampu hijau. Saat lampu hijau muncul, ia berubah menjadi naga hijau. Petir beredar di seluruh naga ini. Itu sangat menakutkan. Ini adalah naga petir kuno, dan sangat terkenal. Saat itu, ketika keserakahan masih berada pada tahap pendirian fondasi, dia terjatuh dari tebing dan menemukan bayi naga petir. Dia dengan hati-hati menyembunyikannya, dan ketika dia menghadapi bahaya, aura dari naga petir akan melindungi tuannya. Belakangan, keserakahan membawa harta magis yang terbuang ke kota biasa. Namun, setelah dilakukan beberapa penelitian, ternyata harta karun tersebut bukanlah sampah melainkan iblis magis kuno. Keserakahan menggunakannya untuk mencap dan menyegel naga petir sehingga naga itu tidak akan pernah bisa bangkit dan tetap berada di bawah kendalinya. Baru setelah dia mencapai tahap ascendan dia menyempurnakannya menjadi jiwa asal keduanya. Namun, dia tidak berani menstimulasinya terlalu banyak, jangan sampai dia terbangun dan lepas dari kendalinya. Naga hijau ini membuka matanya dan mengeluarkan auman naga sungguhan. Saat ini, langit berubah warna dan awan berkumpul. Bahkan perlawanan dari Tide Abyss berhasil disingkirkan. Wang Lin mengungkapkan senyuman pahit. Tanpa ragu-ragu, dia meminjam kekuatan perlawanan untuk mendorong dirinya kembali dan menjauh dari naga hijau ini. Keserakahan. Keserakahan. Orang ini benar-benar penuh dengan harta karun, bahkan jiwa asal keduanya adalah seekor naga. Tungku Yang Tu Sit 1. Dewa kuno yang warisannya diperoleh Wang Lin, dimurnikan saat itu juga mendarat di tangannya. Tingkat kultivasinya juga tinggi, sehingga dia dapat dianggap sebagai seseorang yang memiliki keberuntungan surga sendiri. Wang Lin tersenyum pahit. Dia tidak tahu bahwa ketika keserakahan baru berusia 8 tahun dan bahkan belum mulai berkultivasi, dia menemukan segel Solomon yang berusia 500 tahun satu. Itu sejenis tanaman, sambil bermain. Dia membawanya pulang dan memakannya setelah memecahkannya. Bukan saja dia tidak terbunuh oleh gelombang energi di dalamnya, tetapi hal itu juga meletakkan fondasinya sebagai seorang kultivator. Saat naga hijau itu mengaum, matanya yang dingin menyapu area itu dan mendarat di Wang Lin. Kebencian dari sebelumnya masih ada. Meski baru terbangun, ia masih ingat apa yang terjadi. Tubuhnya berubah menjadi sinar lampu hijau dan langsung menyerang Wang Lin. Setelah menyerbu ke dasar Tide Abyss, Wang Lin melihat jurang maut di tengahnya. Kekuatan isap keluar dari lubang dan tertutup kabut. Raungan naga dan bau amis dari mulutnya datang dari belakangnya. Wang Lin tersenyum pahit saat dia menatap jurang maut. Dia mengatupkan giginya dan tiba-tiba melompat ke dalam lubang. Pada saat ini, naga hijau itu bergegas mendekat sambil mengaum. Naga itu baru saja terbangun, jadi pikirannya masih dalam keadaan kacau. Itu sepenuhnya bertindak berdasarkan naluri, dan ketika melihat Wang Lin melompat ke dalam lubang, ia juga bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Kekuatan isap di sini sangat berbeda dengan di luar. Itu jauh lebih kuat. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin ke sini, jadi dia tahu ini. Setelah melompat ke dalam lubang, dia mengaktifkan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan tetap berada di dekat sisi tebing. Episode 649 Sisi lain dari bahaya adalah peluang tanpa akhir. Namun, naga hijau tidak mengetahuinya. Setelah melompat ke dalam lubang, ia segera menyadari hisapan tersebut dan mulai meronta. Sambaran petir menyambar dari tubuhnya, dan sambaran petir sebesar ember mendarat di tebing. Sejumlah besar batu terlempar dari sisi lubang. Semakin dalam lubang, semakin kuat daya isapnya. Naga hijau itu meronta saat petir di sekitarnya menahan kekuatan isap. Saat hendak menyerang, kepalanya tiba-tiba menoleh dan melihat Wang Lin, yang dengan hati-hati mengendalikan kecepatannya di sepanjang dinding di bawahnya. Naga itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Ia menyerah untuk melarikan diri dan langsung menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram dan dia diam-diam mengutuk. Naga ini bahkan tidak mengetahui bahaya yang dihadapinya. Ia merasakan kekuatan isap yang luar biasa dan tetap tidak bekerja. Sebaliknya, setelah melihat Wang Lin, ia melepaskan kesempatan untuk pergi. Ada kebencian sebanyak ini. Wang Lin menghentikan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan segera ditarik oleh isapannya. Dia dengan cepat tenggelam, menyebabkan naga hijau itu meleset, dan kemudian mengejar Wang Lin. Satu orang dan satu naga turun ke dalam lubang dan perlahan-lahan semakin dalam.
Wang Lin segera menyadari bahwa hisapan yang datang dari bawah menjadi lebih kuat, seolah-olah badai sedang terjadi. Raungan datang dari belakang Wang Lin saat naga hijau itu membuka mulutnya. Bola petir raksasa keluar dan menyerang langsung ke arah Wang Lin. Bola petir bergerak dengan kekuatan tentara dan menghantam Wang Lin seperti pembalasan ilahi. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia hendak menghindar. Namun, bola petir yang datang tiba-tiba berhenti sebelum keluar dari jalur penerbangan aslinya dan turun sedikit. Ekspresi Wang Lin berubah, dan dia segera merasakan kekuatan isap yang tak terbayangkan datang dari bawahnya. Saat ini, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia menamparkan tas pegangannya dan ketiga pedang itu terbang keluar. Mereka membentuk formasi dan menusuk ke dinding, saling memperkuat. Tangan Wang Lin dengan erat menggenggam pedang. Saat dia meraih pedangnya, hisapan dari bawahnya tiba-tiba meletus. Hal pertama yang mengubah arah adalah bola penerangan. Ia langsung turun dan tersedot ke dalam lubang yang dalam. Bola petir itu memancarkan cahaya yang menerangi bagian bawah lubang ini. Wang Lin melihat ke bawah dan hanya melihat jurang maut. Segera, cahayanya memudar dan bola petir menghilang. Naga petir kuno terkejut, dan untuk pertama kalinya, ketakutan muncul di matanya. Ia tidak lagi mencoba menelan Wang Lin tetapi berjuang untuk terbang ke atas. Itu menakutkan. Dalam warisan ingatan kuno, hal itu tampak serupa sebelumnya. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan cahaya menutupi tubuhnya. Ia berhasil menahan sebagian kekuatan isap di sekitarnya dan terbang setinggi 30 kaki. Mau lari. Mata Wang Lin menjadi dingin. Jika bukan karena naga petir, bagaimana dia bisa dipaksa masuk ke dalam sini? Jika bukan karena naga petir dengan naif mengejarnya ke dalam lubang, dia pasti sudah pergi. Sekarang, pada jarak ini, mustahil bagi Wang Lin untuk bergegas keluar. Berhenti untukku. Wang Lin meraung ketika energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya melonjak dan mengaktifkan mantra berhenti surgawi. Jika itu terjadi di masa lalu, bahkan jika naga petir dihentikan, itu hanya sesaat dan dia tidak akan peduli. Namun, saat ini semuanya sangat berbeda. Tubuh naga petir itu berhenti sejenak. Ia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan dan ditarik ke bawah oleh kekuatan isap yang sangat besar sejauh lebih dari 100 kaki. Kamu tidak akan bisa lari. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tubuhnya ditarik ke bawah oleh kekuatan hisap. Saat dia tenggelam dengan cepat, 3 pedang yang ada di dalam dinding juga terseret ke bawah, menciptakan 3 luka dalam di dinding. Berhenti. Wang Lin mengaktifkan mantranya lagi. Naga petir itu meronta dan kilatnya berkedip-kedip seperti orang gila. Ia mencoba terbang kembali. Jika bukan karena Wang Lin, itu benar-benar bisa keluar dengan cepat. Namun, setiap kali ia bergerak sedikit, Wang Lin akan segera menghentikannya. Naga petir dikelilingi oleh kekuatan hisap, jadi tidak peduli seberapa kerasnya dia berjuang, itu tidak berguna. Karena kekuatan isapnya, semua serangan yang dilancarkannya ke Wang Lin bahkan tidak bisa mendekatinya sebelum ditarik ke dalam lubang. Ia hanya bisa menatap Wang Lin sementara ia putus asa dan ditarik ke dalam lubang. Tepat pada saat ini, kekuatan hisap tiba-tiba meningkat. Kekuatan hisap ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya dan menarik dengan gila-gilaan. Wang Lin merasa lengannya akan terkoyak, tapi dia berpegangan pada pedangnya. Ketiga pedang itu bergesekan dengan dinding, meninggalkan luka yang dalam. Namun, kekuatan hisap ini terlalu besar, sehingga penyangga yang diciptakan oleh ketiga pedang itu dengan cepat menghilang. Merasakan krisis ini, Wang Lin mengatupkan giginya dan segera mengirimkan sebagian inderanya ke dalam tas pegangannya. Pedang surgawi dan pedang setengah bulan segera terbang keluar. Mereka menusuk ke dinding di bawah kaki Wang Lin. Wang Lin berdiri di atas kedua pedang itu dan dengan cepat tenggelam. Suara gesekan bergema di dalam lubang saat 5 luka dalam diseret ke dinding bersama dengan Wang Lin. Melihat naga petir sekarang, meski sedang meronta, ia tetap tenggelam seperti meteor. Ia bahkan tidak bisa mempertahankan bentuknya. Itu telah diregangkan menjadi aliran gas hijau yang panjang. Ada lampu hijau redup yang berasal dari gas hijau. Gas hijau telah tersedot jauh ke dalam lubang, dan samar-samar menyinari lingkungan sekitar. Turun. Suara wanita yang aneh itu datang dari tas Wang Lin ke dalam pikirannya lagi. Ekspresi Wang Lin sangat suram saat dia melihat ke bawah, tapi ekspresinya berubah. Meminjam cahaya dari gas hijau, samar-samar dia bisa melihat bayangan mencuat secara horizontal. Saat ini, lampu hijau menerangi bayangan ini. Wang Lin dapat melihat bahwa itu adalah batu besar yang mencuat dari dinding. Batuan ini lebarnya sekitar 100 kaki, dan terdapat susunan transfer di atasnya. Sebelum Wang Lin bisa melihat lebih dekat, lampu hijau melemah.
Tanpa cahaya, batu besar ini mundur kembali ke dalam kegelapan. Transfer susunan. Mata Wang Lin menyipit. Sayangnya, dia tidak bisa menyebarkan inderanya, atau dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Wang Lin tiba-tiba merasa pedang surgawi telah hilang dari bawah kakinya, dan tak lama kemudian, pedang setengah bulan melakukan hal yang sama. Ada celah. Wang Lin segera merasakan ekstasi, dan tanpa ragu-ragu, dia mengayun ke arah dinding. Tubuhnya langsung masuk ke lubang di dinding. Seperti yang diharapkan, ada celah 10 kaki di dinding, dan Wang Lin dengan cepat memasukinya. Setelah masuk, dia segera mengambil 3 pedang, pedang surgawi, dan pedang setengah bulan secepat mungkin. Ketika jiwa naga guntur yang telah berubah menjadi gas hijau melihat Wang Lin memasuki celah, ia segera mulai meronta. Saat gas hijau itu bergejolak, ia mengembun menjadi seekor naga sekali lagi. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan bergegas menuju celah tempat Wang Lin berada. Kali ini ia tidak ingin melahap Wang Lin. Ia ingin memasuki celah untuk menghindari gaya isap. Itu mengaktifkan semua energi guntur di tubuhnya saat ia menyerang ke arah retakan seperti orang gila. Namun, daya isapnya terlalu kuat, sehingga hampir mustahil mencapai celah tersebut. Naga petir itu memperlihatkan tatapan tegas, lalu tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi 2. Setengah bagian bawah tersedot jauh ke dalam lubang, sedangkan bagian atas menggunakan momen itu untuk bergegas menuju celah. Mata Wang Lin menjadi dingin. Saat dia merasa lega di dalam celah itu, dia melihat naga petir datang. Pada saat ini, yang dia butuhkan hanyalah satu mantra berhenti dan itu akan membuat naga guntur putus asa karena tersedot oleh kekuatan isap. Naga petir jelas menyadari hal ini, jadi dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola petir. Jika berhasil meludahkannya, Wang Lin tentu saja tidak punya tempat untuk menghindar. Semuanya akan tergantung pada siapa yang lebih cepat mengaktifkan mantranya antara naga dan manusia ini. Namun, Wang Lin punya rencana lain. Dia secara pribadi melihat naga itu menyerahkan separuh tubuhnya, dan lebih dari separuh kekuatannya saat ini digunakan untuk menahan kekuatan isap. Dapat dikatakan bahwa saat ini adalah momen terlemah naga petir. Wang Lin mengatupkan giginya, dan tanpa ragu-ragu dia menutup matanya dan jiwa asalnya terbang keluar. Saat naga guntur ini memasuki celah dan hendak memuntahkan bola petir, jiwa asal Wang Lin melahap naga guntur. Wang Lin dulunya adalah seorang pemangsa jiwa yang mampu melahap setiap jiwa di dunia. Namun, seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, dia secara bertahap berhenti menggunakan teknik ini. Pada saat ini, jiwa asalnya berkembang pesat. Naga guntur benar-benar terpana ketika Wang Lin melahapnya. Setelah melahap jiwa naga guntur kuno, jiwa asal Wang Lin segera kembali ke tubuhnya. Saat ini, ada ledakan dahsyat di dalam jiwanya. Meski hanya separuh tubuh rohnya, kekuatan naga petir kuno masih tak terbayangkan. Setelah Wang Lin melahapnya, dia mengaktifkan mantra pemangsa jiwa untuk menyerapnya dengan cepat. Semburan petir bergerak ke dalam dan keluar jiwa asal Wang Lin, menampilkan kekuatan guntur dan kilat. Bahkan menembus daging dan tulangnya. Kekuatan hisap tidak berpengaruh banyak di dalam celah, jadi Wang Lin menaruh seluruh perhatiannya untuk menyerap naga guntur. Jiwa asalnya terus berkembang. Ini bukan pertumbuhan kuantitas tetapi kualitas. Asal-usul Wang Lin dikelilingi oleh pencahayaan. Ada naga guntur kuno yang panjang memanjang di dalam jiwa asalnya seperti pembuluh darah. Ekspresi naga petir ini sangat menyakitkan, dan bahkan ada bekas keganasan di wajahnya. Untaian cabang memanjang dari naga guntur menuju seluruh penjuru jiwa asal Wang Lin. Kekuatan naga guntur mengubah jiwa asal Wang Lin secara misterius. Bahkan orang-orang seperti Olsir tidak akan berani melahap naga petir kuno. Ini karena naga petir ini tidak seperti binatang purba lainnya. Rumor mengatakan bahwa naga petir kuno lahir dari guntur dan merupakan kesayangan surga. Bahkan ada periode waktu di mana mereka mengendalikan kekuatan guntur untuk surga. Melahap naga petir kuno ini sama dengan melahap langit yang dipenuhi guntur. Bagaimana jiwa asal seorang kultivator bisa menahan guntur semacam ini? Namun, sisi lain dari bahaya adalah peluang tanpa akhir. Jiwa asal Wang Lin dikelilingi oleh petir dari naga guntur, dan sejumlah besar guntur berkumpul di tubuh Wang Lin. Saat gemuruh berlanjut, jejak guntur muncul di jiwa asal Wang Lin. Asal-usulnya berada dalam kondisi yang luar biasa, dan terjadi perubahan yang mengejutkan. Perubahan ini mungkin tidak akan meningkatkan kultivasinya, tetapi akan membuka jalan tanpa akhir bagi Wang Lin di masa depan. Jiwa asal yang berisi guntur. Bahkan Olsir belum pernah melihat seorang kultivator yang berhasil mencapai ini.
Naga guntur di dalam jiwa asal Wang Lin berjuang keras, mempengaruhi jiwa asal Wang Lin. Ia belum menyerah, dan melancarkan serangan balik. Episode 650 Varian Asal Jiwa. Tubuh dan rambut Wang Lin mulai melayang ke udara seolah dipandu oleh energi misterius. Semburan petir keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menyebar ke dinding tebing. Jiwa asalnya dipenuhi dengan kilat. Naga petir kuno tidak mau menyerah, membuat proses melahapnya penuh dengan bahaya. Naga petir terus meronta, dan semakin keras ia meronta, semakin kuat pula petir yang dihasilkannya. Petir yang kuat menyebabkan jiwa asal Wang Lin mencapai kondisi kehancuran. Jika bukan karena ketekunannya yang keras kepala, jiwa asal orang normal pasti sudah runtuh. Jiwa asal Wang Lin tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Matanya memancarkan kilatan petir seolah-olah dia adalah naga guntur kuno. Dia merasa jika jiwa asalnya tetap berada di dalam tubuhnya akan terpengaruh secara langsung, yang akan menyebabkan kematiannya. Jiwa asalnya segera terbang keluar dari tubuhnya. Dia menunjukkan ekspresi tegas, dan tanpa ragu-ragu, tangannya meraih jiwa aslinya. Dia meraih naga petir itu dan mengeluarkan sebagian kecilnya. Naga guntur tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, menyebabkan jiwa asal Wang Lin memancarkan sejumlah besar petir. Petir mendarat di dinding, menimbulkan banyak suara bergerak. Memegang bagian dari naga guntur, mata Wang Lin menjadi dingin. Tangan kirinya bergerak, menciptakan sejumlah besar batasan yang mendarat di bagian naga petir itu. Setelah melakukan ini, Wang Lin menjangkau jiwa asalnya dan mengambil bagian lain. Dia terus membatasi hal itu. Dengan kekuatan eksternal yang membantu jiwa asalnya, siklus penyegelan dan melahap ini terus berlanjut. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin menjadi benar-benar tenggelam dalam penggabungan dengan naga guntur dan menjadi tidak menyadari dunia luar. Tubuhnya berangsur-angsur kehilangan kilau dan perlahan layu. Namun, ia tidak mati. Itu telah memasuki keadaan mati suri untuk memastikan vitalitasnya tidak hilang. Hari demi hari, tahun demi tahun berlalu. Pada hari ini, naga guntur di dalam asal Wang Lin tidak akan berjuang sekuat tenaga, tetapi masih berjuang. Namun, ada banyak batasan yang muncul di tubuhnya. Mereka menumpuk dan membentuk segel naga. Jiwa asal Wang Lin secara bertahap menyusut selama bertahun-tahun. Tingginya sekarang hanya 3 kaki, hanya sebesar nas chainsaw milik seorang kultivator. Meski jiwa asalnya telah menyusut, ia mengeluarkan kekuatan guntur. Itu tidak lagi jernih tetapi memancarkan sambaran petir yang tak ada habisnya. Seolah-olah ada jutaan ular perak bergerak di dalam jiwa aslinya. Wang Lin membuka matanya dan suara gemuruh menggema di sekelilingnya. Kemudian 2 sinar petir keluar dari matanya seperti 2 naga dan menghilang ke dalam kegelapan. Jiwa asalnya bergerak dan tiba di samping tubuhnya. Ketika Wang Lin melirik tubuhnya sendiri, kilat melintas di matanya. Matanya memancarkan tekanan dingin dan ketidakpedulian. Semua otot di tubuhnya sudah layu, jadi dia seperti sekantong tulang saat ini. Jika bukan karena sedikit vitalitas yang keluar dari sela-sela alisnya, tubuh ini pasti sudah menjadi mayat. Jiwa asalnya melayang di atas tubuhnya dan secara bertahap memasukinya. Saat dia memasuki tubuhnya, dia merasakan ada penghalang yang menghalanginya. Untungnya, penghalang ini menghilang beberapa saat kemudian, sehingga dia berhasil memasuki tubuhnya. Dalam sekejap, petir keluar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Otot-ototnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, dia kembali normal, hanya saja dia terlihat sedikit lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Wang Lin menghirup udara kotor. Udara ini berwarna abu-abu dan juga mengandung petir. Matanya seterang sambaran petir melintasi langit. Dia mulai merenung secara mendalam. Perjalanan ini sangat berbahaya, tapi hasil panen saya di luar imajinasi. Meskipun aku tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Jiwa asalku benar-benar berubah. Sekarang jiwa asalku lebih seperti sambaran petir pembalasan ilahi. Wang Lin merenung lebih keras. Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar celah. Jiwa asal yang berubah menjadi kilat. Ini menarik. Sekarang jika seseorang ingin menghancurkan jiwa asalku, itu seperti mencoba menghancurkan petir pembalasan ilahi. Meskipun kultivasi saya masih dalam tahap awal Ascen dan setelah kesempatan ini memberi saya kekuatan guntur. Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Petir memenuhi tangannya dan dengan cepat membentuk bola petir. Suara ledakan datang dari dalam bola petir. Jelas itu tidak terlalu stabil. Sesaat kemudian, bola petir itu runtuh. Lalu mata Wang Lin berbinar dan dia menelannya. Ada sedikit kemerahan di wajahnya, tapi perlahan kembali normal. Namun, apa sebenarnya jiwa asalku saat ini?
Mata Wang Lin dipenuhi kebingungan. Dia tidak pernah menyangka bahwa melahap separuh naga petir itu akan menyebabkan jiwa aslinya berubah sedemikian aneh. Dia tidak bisa sepenuhnya menyerap naga guntur. Dia hanya berhasil menyerap 1/5, dan sisanya tersegel di dalam jiwa aslinya. Setelah merenung sedikit, Wang Lin mencoba semua mantranya. Dia masih bisa menggunakan semua mantranya, termasuk sungai bawah tanah. Baru setelah ini Wang Lin menghela nafas lega. Namun, dia langsung merasakan ada perbedaan. Meskipun mantranya tidak berbeda dari sebelumnya di permukaan, jika diamati dengan cermat, ada kekuatan guntur di semuanya. Untaian guntur yang sangat kuat. Wang Lin mengerutkan kening. Meningkatkan kekuatan mantranya adalah hal yang bagus. Selain itu, peningkatan kekuatan ini tidak hanya sedikit. Dengan mantranya saat ini, dia bisa saja berdiri di antara para kultivator ascendan tingkat menengah teratas. Seiring dengan harta magisnya, dia bahkan bisa bertarung dengan para kultivator ascendan tahap akhir. Namun, Wang Lin masih merasa ada yang tidak beres, seolah ada sesuatu yang terlupakan. Dia merenung dalam waktu lama, dan perasaan itu masih ada. Dia berdiri dan berjalan menuju pintu keluar celah. Di luar benar-benar gelap, dan suara hisapannya seperti ratapan hantu. Semakin dekat dia ke pintu keluar, semakin kuat suara itu. Melihat keluar celah itu, seolah sambaran petir melintas di benak Wang Lin, dan dia tiba-tiba tahu mengapa dia merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa ada penghalang itu ketika jiwa asalku mencoba kembali ke tubuhku? Ekspresi Wang Lin sangat jelek. Iblis yang tersebar masih tersegel di dalam jiwa aslinya, jadi tidak mungkin itu menjadi milik. Sepertinya jiwa asalnya juga tidak dirampok. Sepertinya masalahnya adalah jiwa asalku. Wang Lin merencanakan jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya lagi, tetapi ekspresinya segera berubah. Jiwa asalku tidak bisa meninggalkan tubuhku. Wang Lin segera mundur beberapa langkah dan duduk dalam posisi lotus. Dia mencoba beberapa kali sebelum membuka matanya. Dia tidak bingung dan dia merenung dengan tenang. Masih ada penghalang yang menghalangi jiwa asalku untuk pergi. Mungkinkah ini harga setelah jiwa asal bermutasi? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Lupakan saja, jangan pikirkan itu sekarang. Mari kita lihat token ini. Mantra macam apa yang harus dikondensasi dari kabut? Wang Lin menamparkan tasnya dan sebuah tanda ungu muncul di tangannya.